Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa dalam keadaan sehat-sehat karena perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, pada malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bermenung tentang bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan 18. Bacaan Injil ini berbicara tentang Yesus Gembala yang baik. Bacaan Injil ini merupakan lanjutan dari bacaan Injil kemarin. Bapak Ibu, saudara-saudari, karena ini merupakan lanjutan dari bacaan Injil kemarin, hari Minggu, Yesus Gembala yang baik, mungkin kita sudah punya banyak gambaran atau pemahaman untuk direnungkan dan direfleksikan terkait dengan Yesus Gembala yang baik ini. Kita pasti juga memiliki refleksi, pemikiran, paham yang berbeda-beda tentang gembala ini. Namun saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bermenung tentang Yesus Gembala yang baik ini dan kita kaitkan dengan diri kita. Bapak Ibu, dulu ketika saya kecil, saya pernah menggembalakan kambing. Meskipun tidak banyak, tetapi saya pernah menggembalakan kambing. Saya sebagai seorang penggembala kambing, tugas saya ialah membawa kambing saya ke tempat atau ke padang rumput agar kambing saya bisa makan rumput dan lalu kemudian kenyang. Kalau dia haus akan saya bawa ke sumber air atau ke sungai yang mengalir. Dan selain itu tugas saya adalah menjaga agar kambing ini jangan sampai pergi ke kebun orang dan memakan tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran orang. Ya, yang boleh jadi kalau seandainya kambing itu pergi ke situ bisa mendatangkan akibat atau bahaya baik bagi kambing itu sendiri maupun bagi saya sebagai pengembala. Artinya kalau kambing saya memakan sayur orang, nanti kambing saya itu dilempar atau dipukul. Tidak cukup sampai di situ, karena sayurnya sudah dimakan, lalu saya kena denda lagi. Artinya apa yang dilakukan oleh kambing itu juga berefek kepada saya sebagai penggembala dari kambing itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kira-kira boleh saya bayangkan dan renungkan, demikianlah Yesus Kristus menggembalakan kita manusia, kita umatnya. Tidak akan dibiarkan kita lapar, tidak akan dibiarkan kita kehausan, tidak akan dibiarkan juga kita dipukul oleh orang, tidak dibiarkan juga kita sendirian, tetapi Dia akan senantiasa menuntun kita ke padang rumput yang hijau, menuntun kita ke sumber air, dan menjaga kita agar kita selalu berada dalam kenyamanan, berada dalam pelukannya. Tidak akan dibiarkan kita tercerai-berai atau dipukul oleh bangsa lain, oleh orang lain. Seperti dalam konteks Injil, misalnya domba-domba dibiarkan dimakan oleh serigala. Tidak. Karena apa? Yesus adalah gembala yang baik. Yesus bahkan nanti dalam Injil ini berani mempertaruhkan nyawanya demi domba-dombanya, demi kita umat manusia. Maka Bapak Ibu, adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, adalah sesuatu yang sangat
membanggakan dan kita sangat beruntung bahwa kita berada di dalam kawanan penggembalaan Yesus Kristus. Karena kita dijamin, ya, keselamatan kita dijamin, kehidupan kita pun dijamin. Jadi Bapak Ibu, betapa bahagia dan bangganya kita menjadi kawanan domba Kristus. Di sini dikatakan, saya mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Itu dikatakan Yesus. Dia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal kita satu persatu, tentu karena ada relasi yang sangat intim, karena ada kedekatan yang sungguh luar biasa, sehingga kita dikenalinya, suara kita dikenalinya. Pertanyaannya, apakah kita mengenali suaranya lewat sabdanya, mengenali bisikannya, bisikan penggembalaannya, atau kita acuh tak acuh, pura-pura enggak dengar dengan bisikan sabdanya kepada kita? Nah, di situ letak persoalannya. Berarti kalau Yesus sudah pasti mengenal kita, bahkan mengenal suara kita, tetapi apakah kita mengenal suaranya, mengenal Yesus dengan dekat, dengan intim? Ini menjadi bahan permenungan, menjadi bahan refleksi bagi kita sebagai kawanan dombanya. Kalau kita belum mengenal dia, belum mengenal suaranya, maka masuk akal kalau kita kadang-kadang seperti kawanan domba yang mencerai-beraikan dirinya dari kawanan, dari perkumpulan. Artinya di sini adalah kawanan domba, lalu dia pergi, nakal, lalu pergi dia untuk mencari sendiri makanannya, lalu kemudian kenyang sendiri, lalu kemudian juga yang dia makan itu adalah sayur-sayuran orang, sehingga dia dipukul dan lalu kemudian penggembalanya kena denda. Itu pun Yesus tetap memperhatikan. Itu pun Yesus tetap akan mencintai. Itu pun Yesus akan tetap memanggilnya. Itu pun Yesus akan tetap mengampuninya. Itu pun Yesus akan tetap mencarinya. Nanti dalam bacaan Injil akan dikatakan juga bahwa Yesus akan mencari satu domba yang hilang dan meninggalkan yang 99 ini. Dan kalau ditemukannya yang satu itu, dia akan menaruh di pundaknya dan bersuka cita. Karena apa? Yang satu itu telah ditemukan kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita, kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah dalam tanda kutip domba-domba Kristus. Nah, sebagai murid Kristus, kita harus mau mendengarkan seruan dari gembala kita. Kita harus mau juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gembala kita, sehingga hidup kita terarah kepada arah yang sama, tujuan yang sama, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan surgawi yang membuat kita merasakan kebahagiaan selama-lamanya. Tetapi Bapak Ibu, di dunia ini sebagai murid-murid Kristus yang telah mengambil nilai-nilai Injili yang diajarkan oleh Kristus dalam penggembalaannya, kita juga harus mampu menggembalakan diri kita. Ya, sayalah gembala atas diri saya. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita menjadi sungguh-sungguh terarah, sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gembala kita, gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk berbahagia, bersukacita, bersenang karena kita dijamin oleh Kristus, Sang Gembala yang baik. Tapi ingat,
kita juga harus mampu menggembalakan diri kita sebagai kawanan domba atau murid-murid yang telah digembalakan oleh Kristus dan yang telah mendapat pelajaran dari Sang Gembala Agung dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga kita mampu meneladani penggembalaan Kristus yang sungguh-sungguh dekat dan intim dengan domba-dombanya, mengenal domba-dombanya, dan semoga kita juga sekaligus menyadari bahwa kita senantiasa dijaga, dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Yesus Kristus kepada jalan yang baik, kepada jalan yang benar. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan budi kita melanjutkan dengan ibadat kompletorium. Tapi seperti biasa kita tetap menyapa saudara-saudari kita yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para rasul, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan Allah kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Menjelang datangnya malam, kami menghadap wajah-Mu untuk mengaturkan salam sambil mohon doa restu. Sambutlah dalam tangan-Mu hidup serta segalanya. Simpanlah dalam hati-Mu harapan kami semua. Ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, kabulkanlah doa kami sekarang serta selalu. Amin. Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, jawablah aku, sebab aku miskin dan bersengsara. Peliharalah aku karena aku mengasihi Engkau. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Gembirakanlah hati hamba-Mu, sebab kepadamu-lah kuarahkan hatiku ya Tuhan.
Sebab Engkau baik hati dan suka mengampuni ya Tuhanku. Engkau penuh kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab Engkau pasti menjawab aku. Tidak ada dewata yang menyamai Engkau ya Tuhanku. Tak ada karya yang setara dengan karyamu. Segala bangsa akan datang menyembah Engkau dan akan memuliakan namamu ya Tuhanku. Sungguh agung Engkau dan megah karyamu. Engkaulah Allah dan tiada lain. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku ya Tuhan, agar aku hidup setia dan takwa dengan sebulat hati. Aku bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, ya Allah Tuhanku, dan memuji dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu berlimpah terhadapku. Engkau melepaskan dagu dari alam maut. Ya Allah, orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Segerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mengindahkan dikau. Tetapi Engkaulah Allah penyayang dan pengasih, Tuhan yang sabar, penuh kasih dan setia. Perhatikan dan kasihanilah aku. Curahkanlah kekuatanmu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah putra sahayamu. Nyatakanlah suatu tanda kebaikan bagiku, supaya musuhku melihatnya dan menjadi malu. Semoga Engkau menolong dan menghibur aku ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, Engkau sabar dan penuh kasih setia. Bacaan singkat diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 5 ayat 9 sampai 10. Kita ditetapkan Allah untuk memperoleh keselamatan demi Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersatu dengan Dia, baik waktu berjaga maupun waktu tidur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan,
bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami istirahat yang menyegarkan badan. Semoga benih sabda-Mu yang kami taburkan dalam kegiatan kami pada hari ini, Kau tumbuhkan sampai berbuah masak bagi panenan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari, seluruh aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini yang telah kita kerjakan, seluruh keinginan kita di hari-hari yang akan datang, dan terutama istirahat kita pada malam hari ini, senantiasa dilindungi, diberkati, dijagai oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat kompletorium kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat beristirahat, selamat tidur. Semoga rahmat dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi, menyelimuti Bapak Ibu saudara-saudari dalam istirahat malam ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.